Apakah benar kegagalan adalah sukses yang tertunda? Pertanyaan ini menarik, yang mana di Dipto kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman, sekaligus kita ngobrol dengan santai aja, rileks. Teman-teman bisa bikin kopi, bisa bikin susu atau bikin teh hangat, dan kita di sini bisa ngobrol banyak, terutama yang berkaitan dengan keuangan, kesuksesan, dan apapun itu tentang masa depan yang masih dirasa membingungkan ya. Jadi anggap saja saya adalah teman ngobrol di kafe, karena saya yakin teman-teman juga butuh teman ngobrol karena kesibukan dari sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa diajak ngumpul. Saya bisa nih nemenin teman-teman semua. Dan yang mau saya bahas kali ini adalah tentang apakah kesuksesan itu sebenarnya wujudnya berupa kegagalan. Dan saya menemukan logika yang menarik bahwa kegagalan ternyata bukanlah kesuksesan yang tertunda. Jadi bukan seperti itu. Harap diperhatikan, kita harus lebih berhati-hati untuk tidak menelan mentah-mentah quotes yang ada di internet. Kok bisa sih seperti itu? Oke. Teman-teman perlu ingat bahwa kegagalan itu sendiri bukanlah jaminan dari kesuksesan. Kok bisa seperti itu ya? Karena itu bergantung dari pengalaman teman-teman semua menyikapi kegagalan itu. Misalnya saja saya gagal naik sepeda motor. Kemudian bagaimana saya menyikapinya agar saya berhasil naik sepeda motor? Maka akan ada hal-hal yang melibatkan diri saya sendiri atau pengaruh-pengaruh yang ada di dalam diri saya sendiri untuk bisa memutus rantai kegagalan dan mencapai keberhasilan. Saya butuh upaya, saya butuh tekun, saya butuh belajar lagi dari pengalaman, dan saya butuh kemauan yang keras, berusaha kembali, mencoba kembali, agar saya bisa memutus rantai kegagalan itu dan menjadi kesuksesan. Sehingga teman-teman semua, akan ada juga kita temukan orang-orang yang dia sudah gagal dan akan terus gagal berulang kali sampai akhir hidupnya. Itu ada. Dan itu akan banyak kita temukan kalau teman-teman mau membuka mata, mau melihat. Dan ya ibaratnya nih, karena kita di Republik Indonesia ini banyak sekali koruptor, akan ada orang yang dia sudah ditetapkan sebagai koruptor, sudah bebas misalnya, kemudian terjerat kembali koruptor. Coba deh dicek beritanya, pasti ada. Maka dari itu, di Deep Talk kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua bahwa quotes itu ternyata tidak benar kalau kita hanya melakukan sesuatu kemudian gagal dan tidak belajar apapun. Oke, kita akan coba melihat contohnya nih yang lebih nyata, yang lebih realistis. Contoh pertama ada di Thomas Alva Edison, yang mana dia melebih-lebihkan kata-katanya dia sendiri. Yang dia bilang bahwa dia itu tidak pernah gagal. Dia hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Nah, ini yang akhirnya menjadi dasar bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Bayangkan saja kalau Edison nggak harus sampai 10.000 deh. Tetapi Edison terus-menerus melakukan kesalahan yang sama, tetapi dia tidak belajar dari pengalamannya. Mungkin bukan 10.000, bisa jadi 20.000, bisa jadi 30.000 cara yang salah dan tetap tidak berhasil. Gitu ya. Kita harus mencoba berpikir dengan banyak sudut pandang. Kemudian ada J.K. Rowling. J.K. Rowling ini setelah dia menulis naskah Harry Potter, dia mengirimkan ke belasan penerbit. Dan banyak orang yang bilang di penerbit terakhir yang bernama Bloomsbury, itu akhirnya dia dapat tanda tangan kontrak untuk mencetak naskahnya yang akhirnya sekarang menjadi naskah novel fenomenal tentang penyihir anak-anak atau penyihir remaja di sekolah penyihir. Namun kalau teman-teman bisa lihat nih, bisa jadi bukan Bloomsbury, tetapi banyak sekali penerbit-penerbit yang sebenarnya mau untuk menerbitkan
naskahnya J.K. Rowling. Tetapi kalau J.K. Rowling akhirnya melakukan kesalahan yang sama berulang kali, ya nggak ada penerbit yang mau. Tentunya kan kita cuma dengar dia mengirimkan naskah ke penerbit A, kemudian ditolak. Kemudian dia mengirimkan ke penerbit B, kemudian ditolak lagi. Tetapi tidak diceritakan secara detail apakah naskahnya diperbaiki atau tidak. Bisa saja. Misalnya dia mengirimkan ke 15 penerbit, tetapi dia terus memperbaiki naskahnya dari penerbit pertama sampai ke penerbit 14. Sehingga di penerbit ke-15, setelah editornya baca, redakturnya baca, wah ini naskah cocok. Nah, teman-teman bisa menangkap apa yang saya maksud ya. Nah, kemudian ada Walt Disney. Ini juga sama. Walt Disney dulu, wah jatuh bangkrut, dipecat dari pekerjaannya. Yang dulunya dia bekerja di surat kabar karena ide-ide kreatifnya dianggap aneh gitu ya. Sedangkan dia akhirnya membuat salah satu kartun yang ikonik atau karakter yang ikonik yang bernama Mickey Mouse. Tentu ini setelah dia membuat banyak karakter, saya yakin seperti itu. Kalau saja dia tetap ngotot di karakter, bukan Mickey Mouse, karakter apapun, misalnya karakter bebek atau karakter buaya atau apapun itu, dan dia tetap ngotot misalnya, kalau dia merasa benar, padahal itu gagal, ya jelas saja dia nggak akan bisa menjadi Walt Disney yang sekarang. Atau kalau dia tiba-tiba merasa, oh saya harus tetap di surat kabar yang dulu tempat dia bekerja gitu ya, dan mengabaikan semua ide-ide kreatifnya, ya itu juga akhirnya tidak membuatnya berhasil, tetapi tetap berada di kegagalan-kegagalan yang sudah dia alami dan akan terus-menerus mengalami kegagalan. Kemudian yang keempat ada Michael Jordan. Nah, Michael Jordan, siapa sih yang tidak tahu pemain basket yang luar biasa ini? Kalau dia tidak terus-menerus berlatih, padahal latihannya itu sepele dan simpel. Kalau teman-teman tahu, ya Michael Jordan pasti melakukan tembakan ke arah ring dan banyak gagalnya. Saya yakin itu sepanjang hidupnya. Namun orang tentu tidak fokus pada kegagalan waktu dia menembakkan bola ke dalam ring. Tetapi kalau dia sendiri, pasti dia sadar yang dia lakukan salah. Kalau dia tetap ngotot dan melakukan kesalahan itu berulang kali tanpa memperbaiki, misalnya memperbaiki sikap berdiri, memperbaiki tenaga waktu dia melempar bola, memperbaiki postur misalnya saat melompat, nah itu nggak akan kejadian teman-teman, gitu ya. Jadi memang harus ada pembelajarannya dan harus ada kemauan untuk mengakui diri sendiri itu salah dan ya ayo kita coba perbaiki gitu ya. Kalau mau dielaborasi lebih jauh, misalnya studi kasus yang terbaru itu ada pada Elon Musk. Kalau teman-teman mengikuti akun Twitter Elon Musk, saya ngikutin juga, bahwa ada kegagalan peluncuran roket dan itu dia siarkan. Roketnya itu meledak teman-teman, dan meledaknya itu luar biasa lah, dia harus kehilangan banyak sekali uang, tetapi dia tidak nekat untuk menggunakan cara yang sama. Maka dari itu dia dan timnya mencari cara yang berbeda karena dia sadar kalau kegagalan itu tidak akan mengantarkannya dia pada kesuksesan, dan kegagalannya itu bukanlah kesuksesan yang tertunda kalau dia melakukan cara yang sama gitu loh. Jadi ibaratnya itu ya kita harus cari cara yang efisien dan efektif agar apa yang kita inginkan itu berhasil. Anggap saja itu dari Elon Musk. Kalau dari diri saya sendiri misalnya, saya sadar kalau apa yang saya kerjakan untuk membuat video game di akun YouTube saya itu tidak berhasil. Tetapi kalau saya terus-menerus ngotot melakukan itu, mau sampai 1000 video pun ya saya akan gagal. Karena memang tidak disukai oleh penonton. Sehingga saya harus sadar diri saya salah dan mencari jalan keluar lainnya. Salah satunya dengan membuat video podcast seperti ini. Kita ngomong deep talk,
dan teman-teman bisa mengomentari apa yang saya obrolin. Apakah teman-teman setuju atau teman-teman tidak setuju. Jadinya enak nih, ngobrol layaknya teman. Karena saya sadar saya butuh teman untuk bicara, dan teman-teman juga pasti butuh teman untuk bicara dan bertukar ide. Dan saya mempersembahkan ide-ide tentang keuangan, kesuksesan, karir, pekerjaan, bisnis untuk teman-teman semua agar kita bisa diskusi tanpa merasa saya lebih benar dari kalian ataupun kalian lebih benar dari saya, karena di sini tempatnya kita untuk sharing dan siapa tahu bisa belajar agar kegagalan-kegagalan yang sudah kita alami itu tidak terus-menerus terjadi. Bisa kita potong rantainya dan kita bisa membuat rantai baru, yaitu rantai kesuksesan. Mungkin itu sedikit cerita dari saya di podcast Deep Talk. Dan teman-teman, sekali lagi silakan tonton video podcast saya yang lain yang bisa saja itu membuat teman-teman menjadi lebih terangkat bebannya gitu ya. Oke, kita ketemu di video podcast yang lain ya, dan yang selanjutnya.